Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang mobil Matic lagi ya. Yap, jadi sekarang adalah cara mengenali mobil Matic yang sehat atau yang masih layak untuk dibeli. Nah, seperti banyak dari kita memang masih ragu ya beli mobil Matic, terutama mobil-mobil tahun tua. Nah, itu kita kan juga ragu mau beli mobil Matic tahun tua, takutnya ada apa-apa, kita nggak paham ini masih bagus atau enggak. Nah, ini tips singkat ya, tips singkat mengenali Matic mobil yang masih sehat ya. Oke, sekarang kalau pertama menurut saya yaitu kita cek dari oli ya, oli dari dipstick olinya, oli Maticnya. Oke, sekarang saya contohkan ini ya. Nah, ini saya pakai Hyundai Atos Matic tahun 2000. Kita buka kap mesinnya. Nah, seperti ini ya. Dipstick oli Matic itu ada di sini. Nah, jadi ada dua dipstick. Yang ini adalah untuk dipstick oli engine atau oli mesin. Yang ini adalah dipstick untuk oli Matic. Nah, ini dia di sini. Cara ngeceknya adalah kita cabut ini ya dipsticknya. Kita tarik dipsticknya. Nah, seperti ini. Kita tarik dipsticknya. Kemudian kita lihat untuk ininya apa namanya, volume oli Maticnya. Nah, ini ya, semoga terlihat. Jadi volume oli Maticnya kita cek apakah masih aman atau enggak, atau warnanya sudah coklat atau enggak. Biasanya warnanya merah sih oli Matic itu. Nah, kayak gini nih, merah-merah ya, merah-merah seperti ini. Enggak terlalu terang sih merahnya, tapi paling enggak coklat ataupun menghitam. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kita cium aromanya. Aromanya usahakan dia aroma oli ya, masih ada aroma olinya. Jadi bukan aroma gosong. Nah, aroma oli, masih ada aroma oli Maticnya. Jadi bukan aroma gosong. Itu dari dipsticknya. Jadi cek volumenya sama cek aromanya. Volume harus pas. Kemudian aromanya juga harus aroma oli. Kemudian warnanya juga harus warna-warna oli ya. Warna oli Matic itu biasanya merah biasanya. Oke, sekarang langkah kedua setelah kita cek bagian depan, yaitu kita cek bagian transmisinya ya. Kita harus starter dulu. Kita coba starter, injak rem, starter. Oke, kita tunggu langsam dulu. Nah, cara kedua adalah kita dari transmisinya. Transmisinya ini kan ada PRND ya. Cara ngeceknya pertama adalah perpindahan giginya. Jadi usahakan jangan sampai bunyi jeduk gitu ya. Jadi nggak sulit untuk pindah giginya dan nggak bunyi jeduk. Nah, kita coba antar giginya P, kita kayak injak rem, kemudian kita tekan shiftlocknya ini, kita pindahkan lagi N, pindahkan lagi ke D, pindahkan kedua. Nah, itu cara kedua, yaitu usahakan jangan sampai bunyi jeduk dan susah kemudian bunyi jeduk. Nah, kemudian ada cara ketiga, yaitu tentang responsifnya transmisi ya. Jadi kalau dari N ke D itu harusnya langsung jalan. Pokoknya di D dia langsung jalan maju ke depan, di R dia jalan mundur ke belakang. Harus responsif. Kita coba sekarang. Kita pindahkan ke D. Nah, kita lepas rem, dia langsung jalan ya. Kita lepas rem, dia langsung jalan seperti ini. Kita rem, kita pindahkan netral lagi. Nah, sekarang kita tes untuk mundurnya. Kita pindahkan ke R. Nah, dia langsung jalan mundur, artinya responsif ini. Nah, seperti itu guys. Jadi ada tiga ya, ada tiga faktor untuk ngetesnya. Yang pertama adalah kita dari kap mesin
cek dipstick olinya. Pertama cek ketinggian oli harus di batas full, cek warna oli harus warna olinya yaitu merah, biasanya umumnya merah. Kemudian dari aromanya jangan sampai gosong ya, aroma gosong, paling enggak aroma oli. Nah seperti itu. Kemudian setelah dicek bagian depan, kita masuk ke bagian dalam. Kita cek transmisinya, kita starter, kemudian kita oper-operkan dari N ke R seperti ini. Nah, usahakan jangan sampai ada bunyi jeduk. Nah, kita dari N ke D, nah, jangan sampai bunyi jeduk. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cek responsibilitasnya. Ini ke P nggak bunyi jeduk, aman. Kita gunakan ke R, nggak bunyi jeduk, aman. Nah sekarang responsifnya dilepas rem, langsung jalan dia. Kita pindahkan ke N, dari N ke D, langsung jalan dia. Kalau matic nggak sehat, dia itu ada delay. Jadi dari dari N ke D, waktu dipindah ke D ceklek, dia nggak maju, nggak langsung maju, harus dipancing dengan gas seperti ini. Nah, harus digas dulu, baru baru dia mau maju atau mundur. Nah itu berarti nggak responsif, artinya cenderung kurang sehat. Entah olinya kurang, atau olinya kurang bagus, volume olinya kurang, atau maticnya yang rewel, perlu overhaul. Seperti itu ya. Kita tes sekali lagi, kita masukkan ke P dulu. Dari P aman, kemudian pindah ke R, kita lepas, responsif juga, pindah ke N, pindah ke D. Nah, responsif ya, maju mundurnya enak. Tadi itu bunyi krek itu karena ketahan rem. Coba saya nggak injak rem ya, saya pindahkan ke D. Nah, dia langsung responsif. Dari N saya pindahkan ke R, celep. Nah dia langsung responsif. Nah ini yang dinamakan responsif tes terakhir ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Waktu di dalam, waktu kondisi P, kita cek perpindahannya. Dari P kita ke R, nggak ada suara jeduk. Nah, jeduk transmisi. Dari N ke D, nah, nggak ada suara jeduk juga, berarti aman. Kemudian responsifnya kita cek, kita posisikan di N, kita cek ke R. Harusnya kalau pindah ke R dia langsung jalan ke mundur ya, pindah ke R, klep. Nah dia langsung mundur, artinya responsif. Dari N kita pindah ke D, klep, nice, dia langsung maju. Seperti itu guys. Itu artinya maticnya sehat dan responsif. Oke guys, jadi seperti itu dulu untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau mencari mobil matic ya, terutama matic lama. Nah itu supaya kalian nggak takut untuk mencari mobil matic tahun-tahun lama. Seperti itu guys, untuk pengecekan matic secara umum ya, dan secara gampang untuk kaum awam ya, para orang-orang yang awam yang masih bingung. Tapi kalau para mekanik bengkel ada trik lain, ada cara lain lagi untuk mengeceknya. Nah tapi ini saya jelaskan untuk yang cara orang awamnya aja, supaya kita bisa ngecek juga. Oke guys, jadi seperti itu dulu untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye.